Remaja merupakan generasi investasi masa depan bangsa Indonesia. Namun saat ini masih terdapat beberapa masalah kesehatan pada remaja Indonesia. Untuk itu, kampanye kesehatan dan gizi remaja perlu digiatkan, karena masalah kesehatan akan mengancam masa depan remaja Indonesia. Masalah kesehatan remaja Indonesia antara lain kurang zat besi atau anemia, kurang tinggi badan atau stunting, kurang energi kronis atau kurus, dan kegemukan atau obesitas. Pada kesempatan ini, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melalui program pengabdian kepada masyarakat melakukan inisiasi pembentukan Posyandu Remaja Cantik, Cegah Anemia dan Stunting di Padukuhan Sembung, Balai Catur, Gamping Sleman, Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan di Posyandu Remaja Cantik adalah 1. Antropometri yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas atau lila. 2. Kegiatan biokimia pemeriksaan hemoglobin. 3. Kegiatan klinis atau fisik yaitu pemeriksaan fisik yang meliputi kelopak mata, telapak tangan, kuku, lidah, tekanan darah dan denyut nadi. Dan keempat adalah dietary history yaitu wawancara kebiasaan makan. Pengukuran tinggi badan dimulai dari cara memasang mikrotoa. 1. Memilih bidang vertikal yang datar, misalnya tembok atau bidang pengukuran lainnya sebagai tempat untuk meletakkan. 2. Memasang mikrotoa pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di dasar bidang atau lantai. Kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas secara vertikal atau lurus hingga mikrotoa menunjukkan angka 0. 3. Memasang penguat seperti paku atau lakban pada ujung mikrotoa agar posisi alat tidak bergeser. Cara mengukur tinggi badan. 1. Mintalah subjek yang akan diukur untuk melepaskan alas kaki yaitu sepatu dan kaos kaki dan melonggarkan ikatan rambut bila ada. 2. Persilahkan subjek untuk berdiri tepat di bawah mikrotoa. 3. Pastikan subjek berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, posisi lutut tegak atau tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha atau posisi siap. 4. Setelah itu pastikan pula kepala, punggung, bokong, betis dan tumit menempel pada bidang vertikal atau tembok atau dinding dan subjek dalam keadaan rileks. 5. Turunkan mikrotoa hingga mengenai atau menyentuh rambut subjek namun tidak terlalu menekan atau pas dengan kepala dan posisi mikrotoa tegak lurus. 6. Catat hasil pengukuran. Berat badan. Berat badan dapat diukur menggunakan timbangan berat badan digital. Letakkan alat timbangan berat badan digital di tempat yang datar. Sebelum melakukan penimbangan, hendaknya timbangan digital atau jarum dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan berat standar. Cara mengukur berat badan. 1. Setelah alat siap, mintalah subjek untuk melepaskan alas kaki yaitu sepatu atau kaos kaki. Aksesoris yang digunakan yaitu jam, cincin, gelang kalung, kacamata, dan lain-lain yang memiliki berat maupun barang yang terbuat dari logam lainnya. Dan pakaian luar seperti jaket. Saat menimbang sebaiknya subjek menggunakan pakaian seringan mungkin untuk mengurangi bias atau error saat pengukuran. 2. Setelah itu mintalah subjek untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan. 3. Pastikan pula subjek dalam keadaan rileks dan tidak bergerak-gerak. 4. Catat hasil pengukuran dalam satuan kilogram. Cara pengukuran lingkar lengan atas. 1. Alat ukur yang digunakan adalah pita antropometri atau pita lila dengan ketelitian 0,1 cm. 2. Pengukuran dilakukan pada lengan atas kiri. Pada wanita kidal, pengukuran dilakukan pada lengan atas kanan. 3. Posisi siku dibengkokkan dengan sudut 90 derajat. Pastikan letak akromion dan olekranon dan ambil titik tengahnya antara akromion dan olekranon lalu beri tanda. Luruskan lengan. Lakukan pengukuran lingkar lengan atas pada titik pertengahan yang sudah ditandai. Saat pengukuran lengan dalam keadaan bebas,
Pita pengukur harus menempel erat pada permukaan kulit tetapi tidak ada tekanan. Baca hasil pengukuran dengan ketelitian 0,1 cm lalu dicatat. Pemeriksaan hemoglobin. Cara kerja pemeriksaan hemoglobin. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu pena lancet, HB meter, sampel darah kapiler, alkohol swab, lancet, kapas atau tisu kering, dan strip HB. Kemudian, 2. Memasukkan lancet ke dalam pena lancet. 3. Memasang strip HB pada HB meter. 4. Membersihkan ujung jari yang akan diambil darahnya dengan kapas alkohol dan tunggu hingga kering. 5. Menusukkan pena lancet pada ujung jari yang telah dibersihkan dengan alkohol. 6. Menghapus tetesan darah pertama dengan tisu atau kapas kering. 7. Memasukkan tetesan darah berikutnya ke dalam strip hemoglobin. 8. Menunggu sekitar 10 detik hasil akan muncul pada layar HB meter. 9. Membuang seluruh sampah medis ke wadah yang telah disediakan dan kembalikan alat dan bahan ke tempat semula. Pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan pada kondisi duduk atau berbaring. Alat yang digunakan yaitu sphygmomanometer dan stetoskop manual atau tensimeter digital tanpa stetoskop. Kita dapat meminta subjek untuk diukur tekanan darah pada lengan atas kanan ataupun kiri. Pilih salah satunya. Selanjutnya kita pasangkan pen tensimeter digital pada lengan kanan atas. Selanjutnya, kita dapat mengencangkan pen tersebut. Jika sudah kencang, kita tekan tombol start. Tunggu beberapa saat, nanti di layar akan muncul hasil tekanan darah subjek. Jangan lupa untuk mencatat. Denyut nadi. Denyut nadi dapat diukur menggunakan stetoskop heart rate, pulsameter, elektrokardiograf, atau heart rate monitor. Namun, pengukuran denyut nadi dapat dilakukan sendiri tanpa alat bantu. Caranya, menempatkan jari telunjuk dan jari tengah pada pergelangan tangan atau 3 jari pada sisi leher. Dapat dilakukan selama 15 detik menggunakan stopwatch, kemudian hasilnya dikalikan 4, maka akan ketemu denyut nadi per menit. Pemeriksaan fisik atau tes sederhana untuk mengetahui gejala anemia dapat dilakukan dengan cara 1. Menekan telapak tangan selama 1 detik. Jika terlihat pucat kebiruan dan tidak segera menjadi merah, itu merupakan pertanda terjadi anemia. Yang kedua, kita dapat memperhatikan kelopak mata subjek. Jika kelopak mata tersebut merah muda pucat atau hingga memutih, artinya itu terdapat pertanda anemia. Ketiga, kita perhatikan kuku subjek kita. Apabila kukunya terlalu tipis dan sisinya melengkung seperti sendok, berarti mengidap kekurangan zat besi. 4. Dapat juga meminta subjek untuk menjulurkan lidah. Apabila lidah berwarna putih pucat dan kurang merah serta kasar, itu merupakan pertanda anemia. Wawancara dietary history. Sebagai kader remaja canting, cegah anemia dan stunting, kita dapat melakukan wawancara dietary history kepada subjek yang dicurigai menderita stunting ataupun anemia. Kita dapat berwawancara dengan mereka mengenai makanan pokoknya, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah yang dikonsumsi, sehingga kita dapat menentukan apakah konsumsinya sudah cukup, serta kita dapat mengetahui zat anti-gizi atau penghambat penyerapan protein, Fe, dan vitamin C. Pada simulasi hasil pengukuran, diperoleh data Nona IS usia 15 tahun datang ke Posyandu Remaja Canting, lalu dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil 1. Tinggi badan 148 cm, 2. Berat badan 42 kg, 3. Lila 22 cm, 4. Hemoglobin 10,8 gram per desiliter, 5. Tekanan darah yaitu 120/80 mm Hg, 6. Denyut nadi yaitu 60 kali per menit, 7. Pemeriksaan fisik telapak tangan agak pucat, kelopak mata merah muda, kuku tipis rapuh. Kedelapan, suka mengkonsumsi es teh setelah makan, tidak suka sayur dan tidak suka buah. Bagaimana interpretasi keadaan Nona IS?